Bismillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan dan keselamatan sehingga kita bisa bersua walaupun dalam keadaan daring. Tak lupa juga salawat serta salam terhaturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun kami dari kelompok 12 dengan memilih aplikasi Canva dalam tugas pada mata kuliah analisis desain sistem informasi yang terdiri dari anggota kelompok Jia Nur Fauzia, Sri Nuraini, dan Reski Ramadhani. 1. Dokumen flowchart atau BAD. 2 bagan yaitu user dan admin. User mulai memasukkan data atau login, kemudian diproses admin input data. Setelah admin menginput data, data kita akan tersimpan di database. Setelah itu kembali ke user, memilih tema. Di sini kita dapat memilih 2 tema, yaitu berupa gambar diam atau video. Gambar diam berupa poster atau logo, sedangkan video rilis Instagram atau iklan video. Setelah memilih tema, kita dapat memulai desain. Di sini kita dapat memilih template atau desain sendiri, kemudian proyek, lalu setelah membuat desain, kita akan menghasilkan desain lalu selesai. DAD yang berhubungan dengan external entitas terbagi atas 3 bagan, yaitu yang pertama external entity berupa pengguna atau user dan admin. Yang kedua yaitu input berupa data pengguna, dan yang ketiga output berupa hasil desain dan data pengguna. Diagram konteks pengguna, aplikasi Canva dan admin. Aplikasikan diagram berjenjang, aplikasi Canva, data, lalu pengguna, laporan, lalu data pengguna. Pemain 1, DAD level 0 aplikasi Canva. DAD level 0 proses data. Pengguna, data pengguna, data admin, data pengguna, data pengguna, pengguna. DAD level 0 proses laporan. Laporan data pengguna ke admin. Laporan data pengguna ke pengguna. Pemain 1, DAD level 1 aplikasi Canva. DAD level 1 pemasukan data. Pengguna, data pengguna, pengguna, data pengguna, pengguna. DAD level 1 pengolahan laporan. Pengguna, data pengguna, data pengguna, lalu admin. Selanjutnya yaitu materi tentang ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Nah, dalam aplikasi Canva itu sendiri ada hubungan antara entitas diantaranya user dibawahi admin, many to one. Dalam user meliputi login, memilih tema, dan mulai desain, sedangkan admin meliputi input data dan database. Record data untuk user. Login itu meliputi login melalui akun Belajar ID, login melalui akun Google, login melalui akun Facebook, login melalui akun Microsoft, login melalui akun Clever, login melalui akun email, login melalui akun email kantor, login melalui perangkat seluler. Sedangkan memilih tema meliputi gambar diam dan video. Sedangkan untuk mulai desain meliputi memilih template dan desain sendiri. Selanjutnya tabel untuk admin meliputi input data dan database. Input data itu di dalamnya ada akun pengguna, sedangkan database di dalamnya ada data pengguna, pengaturan akun, dan keluar. Yang keempat yaitu activity diagram. Dalam aplikasi Canva itu sendiri terdapat 4 activity diagram. Yang pertama, login ke aplikasi Canva. Login ke aplikasi Canva yaitu mulai dari start, login, terus ada simbol percabangan, masuk ke entity admin berupa input data dan data telah diinput, masuk ke entity user lagi berupa masuk ke dalam beranda, terus mulai desain dan selesai. Yang kedua yaitu memilih tema. Dalam memilih tema kita mulai start, terus berada di halaman beranda, masuk ke entity admin yaitu halaman beranda, masuk lagi ke entity memilih tema. Di tema ini terdapat simbol fork di mana digunakan untuk menunjuk kegiatan yang dilakukan secara paralel
Di antaranya gambar diam dan video. Untuk gambar diam itu berupa poster, sedangkan untuk video itu berupa iklan video. Nah, di bawahnya terdapat lagi simbol join. Terus mulai desain, terus masuk lagi ke entity admin berupa mendownload hasil desain, masuk lagi ke entity memilih desain, lalu selesai. Yang ketiga yaitu memulai desain. Memulai desain ini kita start, masuk ke entity admin, halaman beranda dan halaman pencarian, masuk lagi ke entity mulai desain. Nah, dalam mulai desain ini terdapat lagi simbol for yang menunjukkan pilih template dan desain sendiri. Nah, untuk pilih template ini berupa poster, sedangkan desain sendiri juga berupa poster. Terus untuk desain sendiri ini terdapat lagi simbol percabangan, di mana menunjukkan pilihan aktivitas lebih dari satu. Terus terdapat lagi simbol join, di mana menghasilkan proyek dan hasil desain, lalu selesai. Masuk ke yang keempat yaitu save hasil desain. Save hasil desain mulai dari start, hasil desain ini masuk ke entity admin berupa proyek, masuk lagi ke entity hasil desain, mendownload hasil desain, terus di bawahnya ada simbol fork lagi berupa bentuk pemilihan bentuk PDF atau gambar, terus di bawahnya lagi ada simbol fork yang menunjukkan tersimpan di perangkat yang digunakan, lalu selesai. Kemudian yaitu sequence diagram. Menu pertama yaitu login. User melakukan install aplikasi, kemudian masuk di aplikasi dan buat akun atau login. Ini merupakan halaman login, kemudian yaitu verifikasi data yang merupakan data pengguna. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan halaman utama. Menu selanjutnya yaitu tema, di mana user masuk ke beranda, kemudian ke proyek, kemudian ada gambar diam di pemilihan tema, dan di desain itu poster, kemudian ada video dan ada iklan video. Desain yaitu user memilih template pada di bagian mulai desain, dan yang kedua desain sendiri, yang kemudian jadilah sebuah desain pada proyek. Kemudian proses mendownload hasil desain. Langkah terakhir yaitu save user, yang dimana desain atau proyek dari user itu di save, dan ada dua pilihan dalam mendownload desain, yaitu ada PDF dan JPEG atau PNG. Kemudian proyek tersebut atau hasil desain tersebut tersimpan di perangkat user. Baik, sekiranya sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 12 dengan aplikasi Canva. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.